Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 7 akan menerangkan materi tentang pendidikan seumur hidup. Pertama, pengertian pendidikan seumur hidup. Pendidikan seumur hidup adalah sebuah sistem konsep-konsep pendidikan yang menerangkan keseluruhan peristiwa-peristiwa kegiatan belajar mengajar yang berlangsung dalam keseluruhan kehidupan manusia. Konsep pendidikan seumur hidup sangat erat kaitannya dengan pemahaman dengan waktu berlangsungnya pendidikan. Lahirnya konsep pendidikan seumur hidup adalah bagian dari keprihatinan pada dunia pendidikan yang ada, karena masih banyak masyarakat yang tidak bisa menikmati pendidikan dunia formal. Pokok pendidikan seumur hidup adalah seluruh individu harus memiliki kesempatan sistematik, terorganisir untuk instruction, study, dan learning di setiap kesempatan sepanjang hidup mereka. Konsep pendidikan seumur hidup itu sendiri sebagaimana suatu konsep, maka pendidikan seumur hidup diartikan sebagai tujuan atau ide formal untuk pengorganisasian dan penstrukturan pengalaman-pengalaman. Yang kedua yaitu belajar seumur hidup. Belajar berarti berlatih diri kita sehingga kita memiliki sesuatu kemampuan yang baru atau kemampuan yang semakin tinggi. Tujuan pendidikan adalah untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia. Secara umum, tujuan pendidikan seumur hidup adalah bahwa mengingat proses pertumbuhan dan perkembangan kepribadian manusia bersifat dinamis, maka pendidikan wajar berlangsung seumur hidup. Untuk mengembangkan potensi kepribadian manusia sesuai dengan kodratnya. Tujuan belajar seumur hidup 1. Mengembangkan potensi kepribadian manusia sesuai dengan kodrat dan hakikatnya, yaitu seluruh aspek pembaurannya seoptimal mungkin. Kedua, dengan mengingat proses pertumbuhan dan perkembangan kepribadian manusia bersifat hidup dinamis, maka pendidikan wajar berlangsung seumur hidup. Belajar berarti memfungsikan hidup. Orang yang tidak belajar berarti telah kehilangan hidupnya, paling tidak telah kehilangan hidupnya sebagai manusia. Dalam belajar terdapat interaksi antara tantangan dari alam luar diri manusia dan balasan dari daya dan manusia. Dalam belajar juga terjadi interaksi komunikasi antara manusia dan berlangsungnya kesinambungan antar generasi, serta belajar melestarikan hidup, mengamankan hidup, dan menghindari pengrusakan hidup. Belajar berarti menghargai hidup kita. Belajar merupakan tugas semua manusia, tua, muda, besar, kecil, kaya, miskin, semua mempunyai tugas tersebut. Pada kenyataannya, kita tidak pernah bisa berhenti untuk belajar bila kita ingin naik ke tingkat yang lebih tinggi. Mungkin tidak semua keterampilan tersebut pernah kita dapatkan semasa sekolah, yang umumnya banyak memberikan kita suatu teori untuk kita ketahui dan kita hafal. Di sekolah, kita pernah diajarkan untuk memiliki dan membuat keterampilan. Namun seberapa banyak orang yang ada pada akhirnya dapat menjadikan keterampilan itu sebagai suatu pekerjaan dan terkenal dengan karyanya sendiri. Pada intinya, dalam setiap proses pembelajaran selalu terdapat 3 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, prioritas, yang kedua, disiplin, dan yang ketiga, zona nyaman yang menghalangi kita mencoba tantangan baru. Yang keempat, yaitu implikasi pendidikan seumur hidup. Yang pertama, pendidikan baca tulis fungsional. Realisasi baca tulis fungsional memuat beberapa hal. Yang pertama, memberikan kecakapan membaca, menulis, menghitung yang fungsional bagi anak didik. Yang kedua, menyediakan bahan-bahan bacaan yang perlu untuk mengembangkan lebih lanjut kecakapan yang telah dimilikinya. Yang ketiga, pendidikan vokasional. Pendidikan vokasi adalah program pendidikan di luar sekolah bagi anak di luar batas usia. Pendidikan profesional adalah pendidikan dalam upaya mencetak golongan profesional yang mampu mengikuti berbagai kemajuan dan perubahan. Yang kedua, pendidikan ke arah perubahan dan pembangunan. Pendidikan bagi anggota masyarakat dari berbagai golongan usia agar mampu mengikuti perubahan sosial dan pembangunan. Yang ketiga, pendidikan kewarganegaraan dan keleluasaan politik.
Pendidikan dalam upaya penguasaan pendidikan kewarganegaraan dan kedewasaan politik bagi setiap warga negara. Yang keempat, pendidikan kultural dan pengisian waktu senggang. Pendidikan dalam upaya menciptakan masyarakat yang mampu memahami dan menghargai nilai-nilai agama, sejarah, kesusilaan, filsafat hidup, seni, dan musik bangsa sendiri.